Halo teman-teman, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Biar kalau mau jalan-jalan ya tinggal jalan. Vlog kali ini tentang pendakian kita menuju puncak Gunung Pasir Ipis dengan personil yang lengkap. Iya, kali ini kita pergi bersama anak-anak. Kita berangkat tepat di jam 6 pagi, jadi sepanjang jalan masih terlihat sunrise yang sangat indah. Nah, ini jalanan di Puncak 2 Sukamakmur, Bogor. Bagus banget ya pemandangannya. Baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya diberi keselamatan sampai bisa pulang kembali ke rumah dengan selamat. Berdoa dimulai. Goyang dulu. 5, 3. Puncak Pasir Ipis. Cerah. Singkat cerita, setelah kita sampai di pos Simaksi, kita langsung mengurus registrasi dan lanjut mulai hiking. Gunung Pasir Ipis ini memiliki 2 puncak, yaitu Puncak Pasir Ipis dan Puncak Awan. Di sini juga terdapat 2 curug. Yang pertama itu Curug Sawer dan yang kedua itu Curug Naga Biru. Nah, Curug Naga Biru ini sekarang lagi hype ya di jalur pendakian Pasir Ipis, karena air terjunnya itu terkenal dengan debit airnya yang banyak dan tinggi air terjunnya yang sangat tinggi gitu. Nah, karena di sepanjang jalur pendakian di sini adalah kebun kopi, anak-anak penasaran gimana sih rasanya buah kopi itu. Dan saya ambil beberapa biji buah kopi yang sudah matang dan biarkan mereka mencobanya. Menurut saya rasanya manis, tapi buat anak-anak katanya rasanya aneh. Ya, ini untuk experience anak-anak aja. Jadi mereka tahu kalau buah kopi yang belum diolah itu rasanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti inilah kondisi jalur menuju pos 2. Sangat kids friendly ya. Anak-anak sih sejauh ini masih enjoy. Jalurnya itu jelas dan tertata rapi ya. Ada banyak tanjakan tapi masih bisa dilalui untuk anak-anak. Sangat aman dan nyaman. Pokoknya rekomendasi deh buat teman-teman yang mau ajak anak-anak hiking tipis-tipis. Ini perjalanan pertama kali anak-anak mendaki gunung yang ketinggiannya 1300-an mdpl. Lumayan banget ya untuk hiking pertama, alias pendaki pemula. Alhamdulillah di sepanjang jalur pendakian anak-anak gak banyak ngeluh nih. Walaupun semakin naik kita semakin menanjak terus. Cuman beberapa kali aja minta berhenti buat istirahat dan melihat pemandangan yang sangat bagus dari atas.
Mungkin karena lagi musim kemarau, jadi suhu udara di sini lumayan panas ya. Sampai Kaisar buka baju di jalur pendakian karena katanya gerah banget. Nah, kita ini sampai di pos 2 dan pemandangannya luar biasa indahnya. Nah, kita sempetin istirahat di sini di jalan persimpangan menuju ke air terjun dan ke puncak Pasir Ipis. Di sini juga kita ketemu pacet nih beberapa kali. Kita dihinggapin pacet. Sebelum menuju ke puncak Pasir Ipis, kita memutuskan untuk turun ke air terjun terlebih dahulu. Nah, di perjalanan menuju air terjun, kita ketemu rumah pohon. Nah, wah, rumah pohonnya bagus banget di sini. Bisa foto-foto juga di atas karena pemandangannya bagus untuk spot foto. Nah, setelah istirahat sebentar dan foto-foto, kita lanjut lagi perjalanan menuju air terjun Curug Sawer. Di tengah perjalanan kita juga ketemu mata air di sini. Anak-anak sempat cuci muka sama isi ulang botol air minum. Ini airnya seger banget ya karena langsung dari mata air. Nah, setelah dari mata air, nggak lama kita udah sampai aja nih di Curug Sawer. Di sini curugnya kecil aja ya, tapi bisa untuk anak-anak main air. Tapi hati-hati, di sini banyak monyet. Jadi buat teman-teman yang bawa makanan, harap waspada ya, karena monyetnya lumayan agak galak-galak nih di sini.
sesuai namanya Curug Sawer, jadi debit air di sini kecil aja, aman banget buat anak-anak main air. Nah, kita juga ketemu pelangi nih di sini. Kalau teman-teman perhatikan di situ kelihatan ya, ada bias pelangi di Curug Sawer ini. Anak-anak juga excited banget nih buat main air di sini. Nah, setelah anak-anak puas main air, kita lanjut lagi perjalanan menuju curug kedua. Curug yang lebih bagus, yang lebih besar lagi, yaitu Curug Naga Biru. Curug ini lagi viral loh teman-teman. Ini istirahat lagi nih kita di pos 3. Kaisar sambil minum susu coklat sambil melihat pemandangan. Emang paling cocok deh setelah main air dingin minum susu. Habis itu lihat pemandangan yang wah Masya Allah. Ini juga beberapa kita ketemu sama tanaman-tanaman khas hutan. Bagus ya bunganya. Nah, ini tangga yang lumayan curam menuju ke air terjun Curug Naga. Hati-hati ya buat yang jalan di sini karena lumayan licin jalannya dan sempit juga gitu. Ini kepleset sedikit auto lewat nih, soalnya sebelah kanannya langsung jurang dan itu lumayan tinggi banget. Dan akhirnya setelah perjalanan panjang, akhirnya kita sampai juga nih di Curug Naga Biru. Tapi ini masih agak jauh ya ke curugnya, cuman kita lihat dari kejauhan aja, wah luar biasa ini. Memang nggak salah, ini curugnya indah banget. Debit airnya banyak dan curugnya itu tinggi banget ya teman-teman ya. Jadi di sini tidak disarankan buat kita mandi di bawah air terjunnya. Paling bisa main air tapi di bagian bawahnya banget gitu. Karena deras banget airnya dan katanya juga dalam di situ. Trek menuju ke curugnya ini tangga-tangga kayu seperti ini dan sempit banget.
Ini di sini harus waspada banget ya, harus hati-hati banget di sini. Nah, seperti inilah kurang lebih gambaran trek menuju Curug Naga. Jalurnya itu curam banget, terjal banget gitu. Tapi sangat worth it dan kebayar banget deh pas kita udah sampai ke curugnya di bawah. Akhirnya alhamdulillah kita udah sampai nih di bawah di lokasi Curug Naga Birunya. Masya Allah, tabarakallah, indah ya bun. Terus anak-anak lanjut lagi nih main airnya di sini. Karena di sini curugnya lebih besar dan airnya juga lebih banyak. Jernih banget airnya di sini, tapi dingin banget ini. Tuh lihat kan, anak-anak di sini happy banget sampai nggak mau berhenti main air. Padahal ini kita udah lama banget di sini. Niatnya pengen buru-buru muncak, tapi mereka nggak mau, katanya masih betah banget di sini. Nah, setelah beberapa jam kita main air di Curug Naga, kita lanjut buat muncak ke Puncak Awan dan Puncak Pasir Ipis.
jalur naik setelah kita dari Curug Naga Biru menuju ke trek pendakian Puncak Awan. Seperti inilah kurang lebih kondisinya, sangat terjal ya. Tapi anak-anak bisa, keren banget nih anak-anak nih. Lalu ada kejadian yang sangat menegangkan di tengah pendakian kali ini, yaitu ini satu keluarga jadi terpisah ya. Sebagian Kaisar dan Keanu itu sama ayahnya ceritanya mau cari jalan yang mungkin bisa lebih cepat sampai ke puncak, tapi ternyata malah nyasar. Nih dia nyasarnya ke puncak Bombong 2. Padahal ini tidak ada di dalam rencana pendakian kita nih. Tapi ada hikmahnya ya, anak-anak jadi bisa sampai ke puncak Bombong 2 nih. Nah, setelah kita ketemu lagi di persimpangan menuju ke puncak Pasir Ipis, akhirnya kita barengan lagi nih. Ini perjalanan menuju ke puncak Pasir Ipis. Padahal sebelumnya juga saya udah sampai ke puncak Awan berdua bareng Kahtan. Aduh, itu lucu banget deh ceritanya pokoknya. Kita bisa kepisah gitu dua rombongan. Nah, nggak lama kita sampai di puncak Gunung Pasir Ipis 1350 mdpl. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai di sini vlog pendakian kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.